Halo, bertemu lagi dengan saya Asih Pujiaryani. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi panas dan manfaatnya. Kompetensi yang kita pelajari melalui video ini adalah menerapkan konsep perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari, melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor, meringkas teks penjelasan atau teks eksplanasi dari media cetak atau elektronik, menyajikan ringkasan teks penjelasan dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku, kalimat efektif secara lisan, tulisan, dan visual. Juga memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cuaca di tempatmu saat ini? Di musim hujan mungkin udara terasa sejuk, namun di musim kemarau seringkali udara terasa sangat panas. Dari mana ya panas tersebut berasal? Tahukah kamu, udara kadang terasa sangat panas karena energi kalor atau panas yang dipancarkan oleh matahari. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas utama di bumi. Mari kita pelajari lebih banyak tentang sumber energi panas. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas. Macam-macam sumber energi panas adalah api, matahari, nuklir, lampu, panas bumi, juga alat-alat elektronik tertentu. Tapi selain itu, energi panas juga bisa dihasilkan oleh tubuh hewan dan manusia juga saat dua benda bergesekan. Misalnya, ketika kamu menggesek-gesekkan kedua tanganmu, pasti lama-kelamaan akan terasa panas, bukan? Mari kita pelajari satu persatu sumber energi panas di bumi. Dan yang pertama adalah matahari. Tahukah kamu, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Manusia memanfaatkan panas matahari untuk berbagai keperluan. Energi panas matahari termasuk energi yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Penggunaan energi panas matahari sering terhambat karena kondisi cuaca yang kurang menentu. Pemanfaatan sel surya juga dapat memerlukan modal awal yang besar untuk membangun instalasinya karena bahan baku untuk sel surya juga lumayan mahal. Pemanfaatan energi panas matahari antara lain untuk menjemur pakaian, menjemur hasil pertanian seperti gabah, biji-bijian lain seperti jagung, kedelai, dan sebagainya. Penggunaan atau pemanfaatan energi panas matahari yang lain adalah pada proses pengolahan garam. Sinar matahari digunakan untuk mengeringkan air laut sehingga diperoleh butir-butir garam. Manfaat yang keempat adalah sebagai tenaga pembangkit listrik tenaga surya atau sering disingkat PLTS. Juga untuk menjemur ikan dan hasil laut lainnya agar lebih awet, serta digunakan untuk menghangatkan badan. Sumber energi panas yang lain adalah api. Tahukah kamu, sebelum ditemukan korek, manusia mengosekkan dua kayu kering atau dua buah batu untuk menghasilkan api. Sebelum ditemukan setrika listrik, energi panas yang digunakan untuk menyetrika juga berasal dari arang yang dibakar. Bahkan kereta api dan kapal laut dahulu juga digerakkan dengan energi yang berasal dari kayu atau batu bara yang dibakar pada tungku pembakaran. Kapal yang digerakkan dengan cara tersebut disebut kapal uap, sedangkan kereta yang digerakkan dengan energi tersebut disebut kereta uap. Meskipun relatif murah, kita harus bijak dalam penggunaan energi panas dari api karena bahan bakar berupa kayu maupun batu bara menimbulkan polusi udara. Selain menimbulkan polusi, penggunaan kayu yang banyak juga dapat mempercepat deforestasi atau penggundulan hutan. Pemanfaatan energi panas dari api antara lain untuk memasak, menghangatkan badan seperti saat kita berkemah dengan cara menyalakan api unggun, menyalakan alat pengering kayu seperti alat pengering kayu pada gambar, juga untuk proses pengolahan tembikar yaitu untuk membakar bahan baku berupa tanah liat. Energi panas yang lain adalah panas bumi.
Panas bumi merupakan sumber energi panas yang berasal dari inti bumi. Inti bumi menyimpan panas yang diserap dari matahari ke permukaan bumi jutaan tahun yang lalu. Energi panas bumi juga dikenal dengan istilah geotermal. Energi tersebut dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik dengan tenaga panas bumi sering disingkat dengan PLPB. Selain itu, panas bumi secara alami juga sering dimanfaatkan sebagai pemandian air panas. Energi geotermal termasuk sumber energi yang dapat diperbaharui sehingga diharapkan dapat menggantikan penggunaan energi fosil atau batu bara dan minyak bumi. Potensi energi panas bumi atau geotermal di tanah air memang sangat melimpah. 40% persediaan energi geotermal ada di Indonesia. Energi geotermal di Indonesia belum banyak dimanfaatkan karena biaya eksplorasi dan biaya modal pembangkit listrik geotermal lebih tinggi dibandingkan pembangkit listrik yang menggunakan tenaga bahan bakar fosil. Sumber energi panas yang lain adalah alat elektronik. Energi listrik juga dapat dirubah menjadi energi panas. Alat elektronik seperti penadah nasi, setrika, pemanggang roti, oven listrik, kompor listrik, hair dryer, mesin pembuat kopi, merubah energi listrik menjadi energi panas. Penggunaan energi panas yang bersumber dari energi listrik perlu dihemat, karena dengan menghemat listrik kita bisa menghemat uang yang dikeluarkan untuk pembayaran listrik. Selain itu, kita akan mengurangi pembakaran energi fosil yang menyebabkan pemanasan global di bumi. Karena hingga saat ini, energi yang digunakan sebagai pembangkit listrik banyak menggunakan energi fosil. Menghemat energi merupakan salah satu kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Nah, sebelum kita akhiri video kali ini, mari kita berlatih. Coba kerjakan 2 soal berikut ini di buku tulismu dan tulis hasilnya di kolom komentar. Yang pertama, coba perhatikan gambar. Jelaskan kelebihan dan kekurangan sumber energi panas yang dimanfaatkan pada masing-masing gambar. Setelah itu, coba jelaskan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat terkait pemanfaatan energi. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Dadah!